I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan salah satu tokoh pemikiran ekonomi Islam yang berhubungan dengan suri teladannya. Salah satu tokoh yang akan saya ceritakan adalah salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amruh bin Ka'bah bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'bah bin Luya bin Galbi bin Fir bin Malik bin Andahar bin Kinanah. Nabi Muhammad memberikan gelar yaitu As-Siddiq, artinya yang berkata benar. Setelah Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, sehingga ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah, Arab Saudi. Ayahnya bernama Abu Quhafa dan ibunya bernama Salmah binti Sakhar. Dan pasangannya bernama Hutailah bin Abdul Uzza, Ummu Rumah binti Amir, Asma binti Umais, Habibah binti Harijah. Kemudian anaknya yang putra bernama Abdullah, Abdurrahman, Muhammad. Sedangkan yang putri yaitu Asma, Aisyah, Ummu Kulsum. Abu Bakar merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling dekat dan merupakan khalifah pertama yang dibait setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Melalui putrinya Aisyah, Abu Bakar merupakan ayah mertua dari Muhammad. Sebelum menjadi muslim, Abu Bakar dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses dan terkenal di Mekah. Pada usianya yang 30 tahun, Abu Bakar memeluk agama Islam dan menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling setia. Dipanggil Abu Bakar karena ia sering menjadi bapak kebaikan. Abu berarti bapak, sedangkan Bakar artinya segala atau dunia atau awal. Sejak kecil, Abu Bakar senang melakukan kebajikan yang terpuji. Salah satu sahabatnya berkata, "Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali silaturahmi, selalu berkata benar, banyak menanggung kesulitan orang lain, menolong orang-orang yang menderita, dan menghormati tamu." Begitu kesaksian Ibnu Duhana, sahabatnya. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi di Madinah, Jazirah Arab, akibat jatuh sakit dan tidak kunjung sembuh. Dia mengalami demam tinggi dan hanya bisa berbaring di tempat tidurnya. Setelah memimpin umat Islam selama kurang lebih 2 tahun dan dimakamkan di Masjid Nabawi, Madinah. Kisah teladan dari Abu Bakar As-Siddiq yang pertama adalah tidak pernah berpikir 2 kali untuk memberikan hartanya demi kepentingan Islam. Abu Bakar sudah dikenal sebagai pedagang yang kaya yang sukses sejak usia mudanya. Sifatnya yang ramah dan jujur membawa perdagangannya sampai ke negeri Yaman. Saat Nabi Muhammad SAW menerima kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar yang tak lain sahabat setia rela menghabiskan hampir seluruh hartanya untuk dakwah Islam. Abu Bakar tak segan untuk membantu menyebarkan agama Islam dan membebaskan budak-budak dengan bayaran yang tidak sedikit. Pengorbanan harta jiwa dan raga yang diberikan oleh Abu Bakar berhasil membuat pengikut Islam bertambah.
Ada sebuah cerita menarik sesaat sebelum terjadi Perang Tabuk pada tahun 630 Masehi. Rasulullah menghimbau agar umat Islam menginfakkan hartanya. Tak lama kemudian, datanglah Umar bin Khattab dengan membawa sebagian hartanya. Sambil menyerahkan hartanya kepada Rasulullah SAW, Umar berkata, "Hari ini aku akan mengungguli Abu Bakar. Semoga aku mengunggulinya," ujar Umar. Mendengar penuturannya, Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Umar, lalu apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Tanya Nabi. Umar kemudian menjelaskan bahwa harta yang ia sedekahkan adalah setengah dari kekayaannya, sementara setengahnya lagi untuk kepentingan keluarganya. Tak lama setelah itu, Abu Bakar datang dengan membawa seluruh hartanya dan meletakkannya di hadapan Rasulullah. Melihat hal itu, Rasul pun bertanya, "Wahai sahabatku, jika engkau menyedekahkan harta sebanyak ini, lalu apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Dengan tenang, sambil tersenyum, ia pun kemudian berkata, "Kutinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya." Mendengar perkataan itu, Umar bin Khattab berkata bahwa selamanya ia tidak akan pernah bisa mengungguli beliau. Kemudian Abu Bakar selalu bertanggung jawab dan jujur sebagai seorang pemimpin, sesuai dengan kedudukannya yaitu as-siddiq. Sepeninggalan Rasulullah SAW, dia diangkat sebagai khalifah yang pertama, khalifah yang memimpin rakyatnya. Sifat jujurnya yang menonjol membuat keluarga Abu Bakar hidup sederhana. Abu Bakar tak ingin ia menggunakan kepemimpinannya untuk menikmati fasilitas negara. Dikisahkan, sebelum menjelang akhir hayatnya, Abu Bakar berwasiat kepada putrinya Aisyah bahwa ia hanya memiliki sehelai permadani yang usang, seekor unta, dan seorang pelayan yang mengurusi rumah tangganya. Abu Bakar ingin agar setelah wafat, semua yang tersisa dari harta kaum muslimin itu diberikan kepada Umar bin Khattab. Abu Bakar tak ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta umat walau sedikit pun. Teman-teman, dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwa kita perlu menanamkan sikap jujur dan amanah dari seorang Abu Bakar as-Siddiq, dan tidak boleh mengambil harta yang bukan menjadi milik kita. Atau kita tidak boleh tamak harta dikarenakan menjadi seorang pemimpin, serta mengajarkan untuk hidup sederhana. Kemudian sikap yang sukarela menolong orang lain serta memuliakan tamu. Sebagaimana dalam surah An-Nahl 16:132 yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Kemudian harus ikhlas serta rajin bersedekah. Dan yang paling terakhir atau yang paling penting adalah mencintai Rasulullah SAW dengan segenap jiwa dan raga dan membela agama Islam. Baik teman-teman, sekian itulah cerita suri teladan dari tokoh khalifah pertama, yaitu Abu Bakar as-Siddiq. Jika ada
kekurangan menjadi cerita saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap. I got